Katanya politik riang gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral di sosial media X atau Twitter, yaitu trending nyebokin ya. Jadi menjadi trending pertama di sosial media X atau di Twitter. Nah, apa yang dimaksud dengan nyebokin? Kita ketahui banyak pendukung-pendukung Prabowo yang menangis melihat Prabowo diserang oleh Anies Baswedan karena dianggap bahwa menyerang pribadi, yaitu tanahnya yang sebesar 340.000 hektar yang dimiliki Prabowo akhirnya diungkapkan oleh Anies di saat debat. Nah, rata-rata pendukung Prabowo ini menangis, ya, membela Prabowo, menutup kekurangan Prabowo, mati-matian membela Prabowo, jadi disebut dengan nyebokin. Dan ini cukup lucu ya, banyak video-video dari pendukung-pendukung Prabowo penuh dengan tangis. Dan ini dibongkar bahwa tangis mereka adalah drama sengaja di framing di sosial media TikTok untuk mendapat dukungan publik, untuk mendapat perhatian publik. Nah, di Twitter, ditweet oleh Habib Slow, yaitu mentweet generasi ceboker ya. Mereka dianggap adalah pembela-pembela pendukung Prabowo yang tugasnya adalah menangis. Dan juga ada video di TikTok yaitu menyindir Prabowo, dan ini cukup lucu sekali. Di mana video ini diposting oleh Ahmad Bellamy dengan mentweet Hari Cebok Nasional. Tapi sejauh ini Kurawa dan Biawak belum buat video nangis. Coba langsung kita lihat videonya. Di mana video ini membuat caption Selamat Hari Drama Mewek Sedunia. Jadi pendukung-pendukung 02 yang menangis terhadap Prabowo dianggap adalah drama. Katanya politik riang gembira. Baru di debat pakai data udah flame victim. Mana yang katanya kalau kita disindir, kalau kita diserang, jogetin aja. Mana? 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 Ini adalah bentuk sarkas. Jadi kalau Anda dengar ya, dari calon 02 yaitu Prabowo Subianto sering menggaungkan adalah politik riang gembira. Kalau diserang jogetan aja, tetapi itu tidak terjadi di saat debat kemarin ya. Yang kita lihat malah Prabowo tidak berani membantah Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo dengan data-data yang seharusnya dia ungkapkan ke publik. Tetapi yang kita sangat sayangkan justru Prabowo ya hanya berani berkoar-koar di luar, bukan pada saat debat berlangsung. Ini sangat disayangkan ya, sehingga Prabowo mengeluarkan statement yang kita anggap adalah tidak pantas sampai menganalogikan yaitu Anies Baswedan seperti binatang. Dan ini ada videonya. Video ini diposting oleh Bang Nalar. Dia mentweet, ini Prabowo serius sedang buat analogi Anies dengan contoh hewan. Anjir, kasar banget, menurut gue nggak pantas seorang capres ngomong begini. Habis kemarin cawapres Gibran samain rakyat dengan binatang di kebun binatang, sekarang yang begini hancur. Baik, langsung saja kita lihat videonya. Mukanya yang luar biasa adalah ada manusia-manusia yang mukanya tebal banget. Luar biasa. Saya kadang-kadang tidak bisa menjawab karena saking terkesimanya. Ada manusia yang macam begitu. Ada yang mengatakan, karena saya ini juga hobi saya pelihara hewan. Kita kasih makan ke hewan, hewan itu baik sama kita. Tapi ada manusia
yang kita memberi dukungan, kita memberi segalanya. Yang dibalas adalah kedengkian. Jadi Prabowo menganggap kemarin debat bersama calon presiden 0103 dianggap adalah serangan-serangan kepada Prabowo, yaitu serangan tentang luas tanah yang dia miliki 340.000 hektar adalah dianggap kedengkian. Nah, tidak sampai di situ juga, Prabowo juga mengatakan bahwa dia pinter atau goblok sampai akhirnya menganalogikan dengan hewan atau binatang. Jadi dianggap adalah karena dulu Anies Baswedan pernah menjadi gubernur berkat dukungan dari Partai Gerindra. Jadi dianggap kalau hewan dikasih makan, hewan masih baik sama Prabowo. Jadi Anies Baswedan sejak jadi gubernur DKI Jakarta dibantu oleh Gerindra, jadi dianggap tidak ada balas budi ke Prabowo atau dianggap tidak baik di dalam debat menyerang Prabowo. Jadi saya juga bingung bagaimana Prabowo berpikir seperti itu. Apakah di saat Anies Baswedan diberi dukungan oleh partai politik oleh Gerindra, apakah harus ada politik balas budi? Apakah tidak boleh menyerang? Atau mungkin di saat debatnya diam saja? Jadi Anda bisa menilai apakah ini cocok ya Prabowo menjadi calon pemimpin kayak gini, hanya berani berkoar-koar, hanya berani di depan pendukungnya, tetapi tidak berani di saat debat memberi argumentasinya, membantah apa yang disampaikan oleh lawan-lawannya. Dan banyak netizen membuat video-video parodi, mengkritisi terhadap debat yang kemarin ini. Capek main bola begini mulu, backnya hancur. Mau gue jujur sama lu ya, lu kan udah lebih dulu nih, udah hampir 5 tahun, tapi apa hasilnya mau? Lu buang-buang anggaran klub. Pak Nopal, Profesor Nopal, lu tuh cuma omon-omon doang. Lu tuh nggak pantas ngomongin back pertahanan sama gua, nggak etis. Bagus nih gua ada di tengah-tengah gini nih, jadi pendingin lu berdua. Setuju gua sama Lan. Mau gimana gua nggak mau protes, lu kan dikasih anggaran paling banyak, tapi apa hasilnya? Lu beli bola bekas, sepatu bekas, sewa lapangan jelek. Terus kan lu punya tanah ribuan hektar tuh. Bisa kan itu buat fasilitas kita latihan bola? So tahu lu, data lo yang lokasi itu salah. Ini kalau misalnya lu pengen tahu gimana gua di klub ini, kita cari tempat lain bertiga, ngomong yang serius. Tapi kan lu emang backmu pertahanan terakhir, tapi performa lu jelek banget. Pelatih aja lu nilai lu 5. Ah, di bawah itu kali Lan. Sebut aja kali Val, yang berani dikit kayak gua. 11 dari 100. Lah, Lan, lo jadi nyerang gua. Kan tadi gua banyak setujunya sama lu. Gua diserang gini. Coba kita dengar fakta tentang anggaran untuk Kementerian Pertahanan. Pas kemarin, mumpung jadi pusat perhatian, mari bahas anggaran Kementerian Pertahanan yang emang jumbo. 135T di 2024, hampir 700T, dan yang terbesar dalam 5 tahun terakhir. Melonjak tinggi sejak era Presiden Jokowi. Jadi, sudah sewajarnya kita minta pertanggungjawaban. Menurut data RAPBN 2024 dari Kementerian Keuangan, rata-rata 53% dari anggaran Kemenhan itu dipakai untuk dukungan manajemen. Dan jujur susah banget ya untuk cari breakdown detailnya untuk apa aja. Dan barulah 33% itu dipakai untuk modernisasi alutsista dan sarpras pertahanan. Kemudian ngomongin pesawat bekas. Jujurnya ini agak dilema ya. Kalau lihat data, memang 65% dari alutsista kita itu diproduksi sebelum tahun 2000 atau udah berusia di atas 20 tahun. Jadi iya berumur, perlu diperbaharui, tapi butuh biaya yang besar. Dan uang kita terbatas, tapi butuh. Jadi mungkin terpaksa belinya yang bekas. Belum lagi soal alat baru yang masa tunggu dan delivery-nya cukup lama, 3-7 tahun. Kita masyarakat mungkin maunya alat yang baru. Tapi apakah Indonesia beneran butuh itu? Yang tentu biayanya lebih besar dan mungkin tidak se-urgent masalah lain bangsa kita. So menurutku, alutsista bekas itu bisa diterima karena alasan biaya, skala prioritas, dan perkara teknis. Tapi negara harus bisa menjelaskan anggaran untuk dukungan manajemen yang besar banget ini dipakai untuk apa? Dan dengan anggaran sebesar itu, bagaimana bisa kita masih kecolongan kasus-kasus ini? Baik, ini coba kita dengar ya apa yang disampaikan oleh narasumber di CNBC bahwa benar data Kemenhan dibobol oleh hacker. Dan ternyata terbukti apa yang disampaikan Anies Baswedan di dalam debat bahwa lembaga yang sebesar Kemenhan
berhasil dibobol atau diretas oleh hacker dan datanya diambil. Dan ini cukup menyedihkan, yang katanya data-data rahasia Kemenhan yang tidak bisa dibongkar atau dibuka ke publik, tetapi hacker saja bisa mengakses. Di mana security-nya Kemenhan yang besar dananya itu sehingga bisa dibobol oleh hacker. Mas Bram, jadi memang di dalam forum jual beli data di internet ya, kemarin tanggal 30 itu diupload ada orang yang namanya Tutu gitu, inisialnya Tutu, dia berhasil melakukan peretasan ke Kemhan dan dia berhasil mencuri 1,6 terabyte data dari Kemhan dan dia memberikan beberapa sampel data dari Kemhan tersebut, antara lain adalah salah satu surat surat internal gitu. Nah ini menurut saya adalah hal yang cukup membahayakan. Kenapa? Karena kita tahu Kemhan adalah lembaga strategis yang di dalamnya juga banyak informasi-informasi yang menurut saya cukup rahasia begitu, sehingga ketika data-datanya bisa diretas dan diambil, tentu saja akan membahayakan negara kita, karena Kemhan pasti akan berhubungan dengan pertahanan, berhubungan dengan TNI, berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya adalah strategis dan rahasia begitu. Nah ini yang menurut saya harus benar-benar diantisipasi gitu, harus dicek benar. Kemhan harus bisa melihat sistemnya, apakah yang dicuri oleh si Tutu ini adalah data-data yang memang sangat sensitif dan strategis. Karena gini, Mas Bram, si Tutu ini ternyata juga bukan hanya menjual data-data dari Kemhan begitu. Dia juga menjual beberapa data gitu dari negara-negara lain, dan targetnya kebanyakan adalah pemerintahan, termasuk juga pemerintahan dari Serbia, kemudian pemerintahan dari Tamil, pemerintahan dari Bangladesh, pemerintahan dari Laos, kemudian dari Syria, kemudian beberapa data dari pemerintahan dari Bhutan, termasuk juga kalau di Indonesia selain Kementerian Pertahanan, dia juga berhasil melakukan peretasan ke rumah sakit yang ada di Indonesia gitu. Nah ini agak memprihatinkan. Kenapa? Karena Kemhan harusnya menjadi lembaga yang cukup powerful gitu. Namanya juga Kementerian Pertahanan ya, harusnya bisa melakukan pertahanan gitu. Ini cukup miris ya. Sebesar Kementerian Pertahanan, tapi tidak bisa mempertahankan data-datanya yang dibobol oleh hacker. Padahal anggarannya triliunan dan terbesar sejak pemerintahan Jokowi.